Jadi kemarin itu anggota Dewan 12 ada rapat Dewan untuk meneliti pergerakan Satan beserta semua unsur politiknya dia. Iya. Nah, jadi pada akhirnya kita mencari pergerakan dan politik Satan. Ternyata politik Satan bergerak di berbagai bidang nih, termasuk di mengubah kehidupan. Dan itu gue jujur baru tahu. Baru tahu. Nah, di kitab astral, awalnya gue pengen cari tahu kan, pergerakan Satan ini ngapain aja sih? Ngapain aja? Terus tiba-tiba terbukalah sebuah bentuk kompas. Jadi di kitab astral dan gue menemukan sebuah gambar yang berbentuk kompas nih. Berbentuk kompas. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Di sekeliling dari kompas ini adalah gambar lingkaran, dan di sekeliling kompas ini ada gambar-gambar, tapi feeling gue di angka. Iya, feeling gue di angka. Gambarnya terlalu absurd di kitab astral itu, tapi feeling gue di angka. Oke, nah setelah angka ini ada gambar-gambar lagi nih. Nah, gambar ini kalau gue pahami, ini kayak astrologi. Iya, kayak astrologi. Kita nyebutnya astrologi kan ya? Astrologi sih. Astrologi kan. Perbintangan. Zodiak. Atau mungkin Sio. Iya. Jadi ada 12. Oke. Nah, di tengah-tengahnya setelah dari astrologi atau Sio itu ada tulisan. Ada tulisan masa depan. Di sini deh kalau gitu. Ada tulisan masa depan, ada tulisan masa lalu, ada tulisan masa sekarang. Iya. Di kitab astral nih. Nah, di tengah-tengah yang agak bingung nih. Ada sebuah kayak jarum yang harus kompas kan jarum ya. Iya. Ini di kompas kehidupan ini yang gue temuin di kitab astral bentuknya segitiga dan. Nah, jadi yang gue temuin di kitab astral, agak gue geser. Yang gue temuin di kitab astral adalah sebuah kompas kehidupan. Di saat gue mencari pergerakan Satan. Di situ. Awalnya dikasih tahu seperti ini kurang lebihnya. Mas topik ya. Waktu itu kita cari tahu dan bentuknya kurang lebih kayak gini. Jadi di setiap angka dan astrologi atau Sio ini, dan kalau gue baca di kitab astral, itu melambangkan jiro atau jiwaro. Karena jiwaro itu sebenarnya satu paket. Iya. Kita singkat jadi jiro lah. Jiro di situ. Nah, jadi setiap satu angka atau astrologi ini melambangkan satu jenis jiwaro. Jadi ada 12 jenis jiwa dan roh nih. Atau jiro. Di situ. Oke. Nah, yang gue agak bingung adalah ada tulisan di tengah-tengah ini. Ada tulisan Yahweh. Iya, Yahweh itu tulisannya Yod He Vav He dalam bahasa Ibrani.
Itu yang gue lihat di situ. Nah, yang gue bingung adalah kompas kehidupan apa nih? Awalnya gue bingung kan. Gue liatin, gue perhatiin gini. Gue takut gara-gara segitiga udah negatif thinking aja awalnya gue nih, Dan. Kan yang banyak tahu kayak gitu kan segitiga. Nah, tapi balik lagi, gue kan orangnya, mindset gue kan terlatih untuk netral dulu nih. Iya. Karena gue sebagai peneliti, di saat gue langsung negative thinking, gue nggak akan menemukan sebuah fakta. Benar-benar. Fakta secara supranatural kita ngomong ya. Fakta secara supranatural. Akhirnya gue berpikir secara netral. Gue pahamin dulu nih. Gue pahamin, terus di kitab astral tuh dicetuskan kayak ini adalah pola takdir Jiro atau manusia. Pola takdir manusia itu ya. Iya. Menarik. Terus di situ. Kalau ditanya kok lo bisa sampai di sini, Kadam, awalnya sebenarnya kita niatnya mencari reinkarnasi itu apa nih? Reinkarnasi itu apa? Ya. Tiba-tiba muncullah kompas kehidupan ini. Iya. Ya kan, kompas kehidupan ini. Nah, terus yang gue bingung, yang gue perhatiin di segitiga ini, segitiga ini bisa bergeser, Dan. Oh, di sana pun seperti itu. Nah, di kitab astral itu ya, bisa bergeser. Bisa bergeser. Terus segitiga ini melambangkan 3 hal setahu gue pribadi. Oke, apa tuh? Satu, yang setelah gue baca kitab astral ya. Iya. Satu itu tentang pikiran otak, Oke. hati atau roh, tubuh. Oke. Otak, hati, Tubuh. Di sini pada akhirnya gue berpikir tentang hawa nafsu, penyakit, terus kayak pikiran negatif gitu loh. Okay. Di sini akhirnya gue sadar ternyata konsep ini adalah awalnya konsep Tuhan. Kalau feeling gue nih, ini awalnya konsep Tuhan nih. Iya. Konsep Tuhan. Tapi disabotase sama Satan. Nah, kalau ini gue melihat, Dan, ini konsep kayak ada kelebihan, ada kekurangan. Oke. Di sini ya. Iya. Mungkin gue belum bisa jelas banget menjelaskan secara konsepnya, karena gue butuh juga membaca lebih detail lagi. Tapi konsep di sini adalah di saat orang punya kelebihan, di setiap angka tuh ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Ya nggak sih? Misalkan si ini mau ke angka ini, dia pasti kelebihannya di sini, kekurangan di sini. Iya. Di situ polanya ya. Nah, tapi feeling gua disabotase sama Satan di sini. Harusnya kan ini Tuhan ya. Iya, Tuhan. Tengah kan dia itu artinya apa? Yahweh itu ada sebuah nama Tuhan, Bang. Nama Tuhan. Nama Tuhan dalam literasi ajaran Yahudi. Nah, jadi kesabotase Satan, Dan. Iya. Kesabotase Satan yang ingin nampak sempurna nih, nggak ada kekurangannya, dengan cara menambahkan pola jarum baru. Di situ. Nah, di sini akhirnya gua kenapa konsepnya itu ada gambar orang kenapa sih suka segitiga ditaruh deket mata gitu, mata satu, ya nggak sih? Iya. Nah, atau begini polanya. Nah, iya nggak sih? Iya. Nah, seolah-olah di pikiran gue aja adalah balik lagi yang selalu gue jelasin ke lo dan ke Mas Topik, bahwa prinsip Tuhan itu kan berbeda, saling melengkapi. Iya. Kan ada kurang, ada lebih. Kalau di saat manusia disempurnakan, berarti ada nanti sombong. Maka itu ada kekurangan. Kan saling melengkapi itu keseimbangan. Iya. Tapi Satan nggak mau itu. Dia punya konsep yang berbeda yang melawan Tuhan itu. Dengan cara membuat sebuah jarum sabotase untuk mengubah pola takdir manusia, yaitu menambahkan jarum lagi.
jarum sabotase kehidupan. Nah, polanya adalah ya dia mau seolah-olah membuat manusia itu menjadi niatnya mungkin mengupgrade, tapi intinya gue nggak tahu dia sengaja untuk tujuannya kemana, tapi upgrade-nya ini malah membawa petaka. Malah membawa petaka manusia ke arah yang lebih masalah di situ. Nah, kalau menurut lo gimana? Jadi guys, konsep kompas yang tadi dijelaskan oleh Bang Adam ini mengingatkan gua dengan salah satu konsep kepercayaan terdahulu, yaitu tradisinya lah di dalam suatu agama tersebut, yakni konsep Kabalah. Ya, memang pada saat gua searching di literasi itu ada salah satu kompas yang memang mirip seperti kompas kehidupan. Nah, apa sih Kabalah itu ya? Nah, Kabalah ini artinya menerima apa? Suatu ajaran. Nah, ajaran apa yang dibawa? Jadi dahulu tradisi Yahudi memang mengenal konsep mistis, Bang. Nah, pada saat zaman Solomon, ini kan konsep mistis sangat amat ini kan kental banget kan. Nah, awal mulanya konsep Kabalah ini meluas memang pada saat zaman Solomon, yang dimana pada saat itu ilmu sihir sangat amat merajalela, ya. Dan juga ada nih rahib-rahib, ya kan, salah satu rahib lah yang memang dia mendalami konsep Kabalah, ya. Apa itu? Ya, dia mempunyai tujuan mencampurkan hal mistis dalam pemahaman dia tentang ketuhanan yang ada di kitab suci nih. Nah, kenapa gue bilang seperti itu? Karena rahib itu melihat suatu konsep yang ada di dalam kitab suci tersebut. Ya, salah satunya contoh kejadian pada saat Musa membelah laut. Itu kan digambarkan secara mistis kan, ya kan? Konsep gaib lah ibaratnya. Dan juga pada saat penglihatan Nabi Yesaya, ya kan? Dan juga pada saat penglihatan juga Nabi Yeskiel, yang dimana dia bisa melihat salah satu wujud malaikat yang serafim, kerubim. Ini kan bentuk dari hal-hal yang mistis. Dan juga Yakub, dia melihat tangga ilahi yang menuju ke surga. Dan ini pun termasuk hal-hal mistis nih. Nah, para rawi ini mereka berkritis dong, ya kan? Dan mereka mencari tahu akan hal-hal mistis di dalam kitabnya tersebut. Dan inilah salah satu bentuk awal kepercayaan Kabalah, yakni ingin mencari tahu sisi supranatural yang ada di dalam kitab sucinya, tapi keluar batas. Tapi keluar batas memang, Bang. Jadi berlebihan gitu. Berlebihan. Dan pada saat itu mereka mencari pengetahuan tentang hal-hal mistis dalam keagamaannya itu. Mereka mempunyai gambaran-gambaran atau vision-vision yang mereka gambarkan dalam sebuah buku, ya. Ini mereka punya kitabnya juga, Bang. Dan memang kitabnya itu menceritakan hal-hal mistis yang ada di dalam keagamaannya. Menurut gua juga konsep yang kompas ini sangat amat ini sih relevan dengan apa yang ada di kitab Kabalah. Gua jujur aja, gua kemarin baca-baca tuh salah satunya kitab Sefer Zohar. Ya mungkin kalian bisa cek deh di literasi cara itu Sefer Zohar, dan itu salah satunya kitab yang menceritakan atau menafsirkan salah satu ayat kitab suci dari sudut pandang supernatural. Oke, Bang, mungkin itu dari pemahaman gua tentang Kabalah. Nah, sini kita lihat ada Yod-He, Vav-He. Dalam tradisi Yahudi ini sebenarnya bukan dibaca Yahweh, karena memang dalam tradisi Yahudi kata Yod-He, Vav-He ini tidak bisa sembarangan disebut, ya. Kan kalau sekarang ini kita mengetahuinya ini dibacanya Yahweh, ya kan, Yehova bisa juga, terus Yehwa, ya kan. Nah, tapi sebenarnya dalam tradisi Yahudi nama ini sangat amat sakral dan tidak boleh disebut secara langsung namanya langsung itu. Terus umat Yahudi ini menyebut Tuhan ini apa sih, ya? Mereka mengganti kata Yod-He-Vav-He ini menjadi Adonai ataupun Hashem itu sendiri. Awal mula penyebutan kata Yod-He-Vav-He itu di dalam suatu kitab suci yang disebut Tanakh. Di dalam kitab Tanakh disebutkan
Ihye Asher Ihye, ya kan? Yang berarti aku adalah aku. Nah, jadi kan kalau misalnya kita secara kritis, kok Tuhan mengenalkan dirinya sebagai Ihye Asher Ihye, yang berarti aku adalah aku. Nah, sebenarnya itu bukanlah sebuah nama langsung, tapi itu adalah makna sebuah nama yang memang berarti aku yang ada, dan akulah telah ada, dan akulah dia selama-lamanya. Nah, maknanya seperti itu sebenarnya. Nah, Yod Heh Vav Heh ini lebih ke penyusunan kata dari kata Ihye Asher Ihye. Nah, makanya setelah penyusunan kata itu, kita mengenal kata Yod Heh Vav Heh. Ya, gue agak bingung juga nih Bang, ya kan? Karena pada saat gue cari di literasi, ya, konsep seperti ini sebenarnya ada. Ya, ini memang menuju ke tradisi Kabalah. Penggambaran ini seperti kompas seperti ini, pas gue cek ada Bang, hampir mirip. Nah, yang gue bingung, kok lu bisa tahu? Itu sih sebenarnya. Ya balik lagi kan, gue cuma membaca dari kitab astral terus gue sampaikan ke kalian, dan pada akhirnya kan kalian validasi kan. Baik itu secara literasi kitab suci, literasi dari sejarah, literasi dari ya pengetahuan termasuk di Kabalah sih. Di situ gue jujur juga baru tahu. Dan memang Bang, di salah satu literasi itu ada bentuk segitiga dan tengah-tengahnya tuh Yahweh. Tengah-tengahnya tuh Yahweh, benar. Nanti kita tongolin di sini ya. Intinya gue sadar dan Tuhan itu punya prosedur, punya sistem. Ya, gue akhirnya percaya dan seyakin-yakinnya Tuhan itu punya prosedur dan sistem hal ini, dan ini aja adalah gambaran sistem terkecilnya dia gitu. Iya. Ya sih, tentang takdir manusia. Tapi si jenius ini nih yang membuat semuanya jadi berantakan. Mungkin berantakannya itu lebih ke berbagai macam aspek kali Bang ya. Iya. Muncul reinkarnasi, ya kan? Iya. Takdir seseorang, ya kan? Iya. Iya nggak sih? Iya. Mas Taufik ada yang mau disampaikan? Jadi gini Bang, menurut gua pribadi gitu, ketika melihat kompas ini ada satu hal yang menarik sebetulnya. Yang menarik adalah ketika tadi lu katakan Tuhan itu punya sistem, ya kan, di sini ada suatu pola yang menjadikan keseimbangan tadi, gitu kan, dari Tuhan itu sendiri. Nah, ketika kita berupaya atau ada sosok yang berupaya untuk mengganggu keseimbangan tersebut, gitu kan, artinya ketika ada gangguan atau sabotase, itu menjadi suatu tindakan yang ini disalahkan oleh Tuhan. Maka dari itu ini konsepnya adalah masuknya ke wilayah sihir. Termasuk ini nih, kompas yang ditambahkan oleh Satan ini untuk mengganggu keseimbangan tadi. Maka dari itu, kalau kita bisa tinjau di kitab suci, ini kan muncul nih kayak Star of David ya, bentuknya ya. Dan ini juga ada di cincinnya Solomon. Kalau logo ini tuh ada juga cincin Solomon sih. Cincin Solomon ada logo ini, dan para paguyuban Yahudi ini akhirnya mendeklarasikan bahwa ini sebagai lambang lah dari sebuah negara. Nah, di sini adalah implikasinya adalah kedua segitiga ini kok terasa seperti adanya reunifikasi. Reunifikasi itu apa? Menyatunya kembali. Karena dulu pada masanya Solomon itu para jin, ya kan, dan manusia itu saling bersatu. Contohnya apa? Contohnya Solomon itu sendiri dia memiliki para pembesar atau anak buah itu dari kalangan jin. Jadi di sini ini istilahnya perpaduan antara dua segitiga ini tadi terreunifikasi sebetulnya. Dan Mesias yang akan datang itu kan katanya dia mewarisi apa yang diinikan oleh Solomon kan, sehingga salah satu nanti harapannya mereka ini itu kan mungkin dari pihak ajaran ini yang berbasis bintang David ini adalah begitu Mesias muncul dia juga akan mereunifikasi dua entitas ini gitu kan, baik jin dan
manusia itu akan tereunifikasi. Dan kategorinya ini adalah, kita ingat, kalau udah berkaitan tentang mensabotasi sistem Tuhan gitu kan, mengganggu keseimbangan, jadi dikacaukan algoritmanya gitu, itu kategorinya sihir. Kenapa sihir itu dilarang? Kalau di kitab suci itu sendiri terkaitan pelarangan dengan sihir itu, ada ayat yang sampai menjelaskan gitu, menjelaskan mengenai bahwa dan apa yang bisa memisahkan dari pasangannya. Misalnya contoh ya kan, malam pasangannya siang, ya kan, laki-laki pasangan perempuan. Ini berpasang-pasangan. Tuhan kan menciptakan berpasang-pasangan. Dengan adanya sihir, itu bisa dipisahkan, bisa diceraikan. Jadi, malam nggak lagi berpasangan sama siang. Malam bisa berpasangan sama malam. Siang bisa berpasangan sama siang gitu. Jadi, konsepnya itu dihancurkan kayak gitu. Sehingga apa? Kayak kita nih, harusnya malam dijadiin istirahat, kita jadiin siang. Nah, itu kan ada konsep sabotasenya begitu. Dan itu kategorinya adalah hal-hal tersebut bisa merusak gitu. Maka dari itu, intinya adalah pada dasarnya kompas ini aslinya yang tadi ketika dilepas, ini adalah keseimbangan Tuhan. Tapi ketika kita menaruh sihir di dalamnya atau mengizinkan sihir untuk mensabotase kita, itu jadi rusak. Kayak misalnya mungkin dari Bang Adam sendiri bisa memperhatikanlah orang-orang yang kena santet, orang-orang yang misalnya terkena, ya gampang terkena sihir, itu pasti nggak ada perlindungan Tuhan di dalamnya, sehingga bisa kelihatan bahwa mereka itu sendiri sudah mengkontaminasi dirinya itu dengan ya entah dosa-dosa, entah apa gitu, entah ambisi, entah apapun. Jadi menurut saya pribadi, kompas ini tuh penting banget untuk dimurnikan dan disucikan lagi. Jangan sampai ke sabotase, karena ini berkaitan tentang jiwa kita itu. Kalau gue rasa ini alat ada beneran sih. Jadi feeling gue mas topiknya, Satan membuat sebuah alat. Gue nggak tahu ukuran sebesar apa, mungkin sebesar apa gue nggak ngerti. Tapi alat itu bekerja. Dan feeling gue juga, kompas ini bentuknya mungkin feeling gue batu. Oke. Dan batu ini ya kayak magnet dan dia bergerak menyesuaikan si penggunanya, karena alat itu dibuat Satan. Oke. Alat yang sabotase ini dibuat Satan. Di situ. Kalau begitu, itu kita bisa masuk nanti ke dalam konsep sebagaimana di kitab astral. Lu pernah ceritakan Bang, bahwa ketika sedang terjadi peperangan itu kan Satan terburu-buru mengambil sebuah batu. Kalau lu ingat, terus kemudian batu itu bisa digunakan oleh dia untuk berteleportasi, untuk apapun, intinya dematerialisasi, terus kemudian penguraian dan penyatuan unsur itu bisa dilakukan oleh dia. Yang sebetulnya banyak loh di film-film misalnya atau informasi dimanapun yang mengatakan bahwa itu adalah Philosopher's Stone atau batu filosofi. Sehingga itu di mana aja sih? Itu filmnya? Kalau di Harry Potter itu ada gambarnya. Kalau di anime Full Metal Alchemist juga ada gitu. Jadi ini adalah salah satu barang yang paling menarik lah kira-kira. Kenapa sangat menarik? Karena tadi dia bisa mengurai unsur dan menyatukan unsur gitu. Dan kalau sampai kayak gini nih, dia berhasil kayak ngacak-ngacak gitu, ngurain ini kita, terus dinyatuin lagi nah itu menggunakan ini, wah berarti Satan itu memang seorang cendekia yang luar biasa sebetulnya dia adalah seorang yang memang punya pencapaian ilmu pengetahuan yang tinggi sampai dia bisa menciptakan Philosopher's Stone ini, begitu. Sehingga wajar sebetulnya kita yang misalkan masih terbatas keilmuan kita gitu bisa satu-satunya yang tidak bisa diacak oleh ini kalau di Quran yang sempat gua ketahui adalah ketika kita itu mengkoneksikan diri kita kepada Tuhan. Konsepnya adalah ketika ada Tuhan di dalam diri kita, maka ini nggak bisa bekerja nih. Iya, ini nggak bisa bekerja. Jadi karena bayangkan semua material itu sebetulnya bisa diurai dan bisa disatukan oleh ini. Tapi satu partikel yang nggak akan bisa, yaitu adalah adanya Tuhan di dalam diri kita, yang disebut ya
kemanunggalan itu tadi, atau ketika kita terkoneksi kepada Tuhan, itu ini nggak punya hak sama sekali gitu. Karena Tuhan tuh nggak bisa diedit. Lu bayangin kalau Tuhan diedit itu dia menyalahi aturan. Gitu. Dan itu aja dan sih. feeling gue ya Mas Topik ya, Tuhan itu nggak ngebuat sebuah alat. Oke? Tuhan itu nggak ngebuat alat. Jadi digambar di kitab Astra itu hanya penggambaran aja. Penggambaran. Tapi Satan membuatnya menjadi sebuah alat. Oke. Ngerti kan? Menjadikan sebuah alat yang pada akhirnya terbentuklah Pola alat seperti ini. Oke. Ini hipotesis awal gue ya. Oke. Hipotesis awal gue. Hampir di semua ini banyak ya. Literasi ini sama ya. Banyak ya tuh. Jujur gue kaget loh deh. Maksudnya di saat gue baca kitab Astra tuh kayak agak kaget sih. Maksudnya apa gitu loh. Banyak loh ini loh. Bahkan di Mesopotamia loh. Sebelum adanya ya lah bangsa Star of David ini, dia udah duluan di Mesopotamia. Shit. Nah, misalnya kembali terkait dengan batu ini, lu pasti kenal bang satu komunitas itu yang paling besar yang bahkan kita mensuspek mereka itu sebagai pihak-pihak yang menguasai dunia hari ini, yaitu Freemason. Freemason itu kan bukan tukang batu kuli bang. Freemason itu adalah orang-orang yang mengerti tentang batu ini, dia tukang-tukang batu, tukang-tukang yang menggunakan batu ini. Jadi Satan itu pasti berkoalisi dari pihak yang manusia juga gitu, untuk dia ngasih tahu pengetahuannya terus dan diaplikasikan oleh orang-orang tersebut, kemungkinan besar ya gitu, untuk dia menguasai dunia menggunakan ini Philosopher's Stone di situ. Jadi adanya Freemason, Illuminate gitu kan, tercerahkan, abad pencerahan, Renaissance gitu-gitu. Itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang nggak tiba-tiba, tapi ada prosesnya. Dan mereka bekerja dengan pihak-pihak yang notabene kalau di kitab suci balik lagi di Quran kan ada, dan jin-jin itu kan belajar pada masa Sulaiman, dia menyelam gitu kan, mendalami lah gitu tentang bagaimana cara kerjanya gitu. Itu bisa menjawab itu semua. Gue setuju sih Mas Topik yang tadi lu bilang dari Freemason kan, ya kan. Tapi sebelum Freemason ini awalnya dari ajaran Kabbalah. Kabbalah ya? Iya, dari Kabbalah memang. Dari Kabbalah ini menurunkan salah satu organisasi yang besar nih, Freemason kan. Setelah itu apa? Illuminati. Iya. Intinya akarnya dari Kabbalah sih bang. Maka dari itu yang bisa mengcounter atau mengkontra pengetahuan-pengetahuan sampai ada di level ini gitu sebetulnya, yaitu para cendikia-cendikia dan para filsuf-filsuf di abad-abad dari abad pertengahan itu. Kalau di Islam tuh kita mengenal ada sufisme sebetulnya di Islam tuh. Maka dari itu orang-orang itu tuh, orang-orang yang melakukan praktek-praktek seperti ini tuh, mereka tuh sampai mengerti konsep materi, dan mereka mengerti konsep energi, mereka mengerti konsep gaib, fisik, non-fisik gitu. Jadi ada holistik pengetahuannya. Jadi bukan orang-orang yang terjebak cuma pengetahuan ya udah scientific materi doang gitu. Ataupun bukan orang yang tahu cuma gaib doang gitu. Enggak, supranatural doang, enggak. Dia itu pasti bisa membridging antara yang gaib itu ke material, ke scientific gitu, sehingga mereka tuh tahu bisa menguasai semuanya karena mereka tuh punya kayak jembatannya lah gitu, untuk mentransportasikan energi atau mengelola itu energi itu gitu. Jadi istilahnya ini adalah pengetahuan yang benar-benar rumit dan sulit gitu. Ditambah lagi beresiko tinggi gitu kan. Apalagi kalau kita tahu dan seandainya kita misalnya bisa katakanlah kita berusaha membersihkan ini nih, gitu kan. Jadi para El Warrior itu katakanlah mau kita bersihin dari ini nih supaya mereka tuh ini, itu pasti kita akan diserang sama pihak-pihak ini gitu. Itu udah konsekuensinya ke situ. Misalnya contoh apa yang mau kita bongkar, energi atau apa moneter atau apa terkaitan hal-hal hari ini yang memang sudah materialisasikan gitu kan. Intinya dia udah di semua aspek ya. Di semua aspek dia ada. Makanya disebutnya kerusakan yang masif di akhir zaman tuh, fitnahnya besar karena semua lini udah kena, dan itu secara global, nggak secara lokal lagi.
Yang jelas jadi pola yang gue tahu adalah manusia itu kurang lebih punya jenis 12. Punya jenis 12 jenis manusia. Kalau gue lihat dari pola ini ya, 12 jenis Jiro. Jiro. Tapi ini baru hipotesis awal gue nih, karena gue harus 80% gue yakin di situ. Tapi gue butuh belajar mengetahui atau meneliti lebih lanjut lagi di situ. Ini jujur ini ilmu berat banget dan buat gue, dan nggak sia-sia kita teliti dan kita share ke para El Warrior. Buat mereka tuh jangan gagal paham dulu dengan situasi kondisi sebuah gambar gitu kan. Dan akhirnya mereka sadar ternyata Tuhan itu punya pola atau prosedur gitu loh. Dan selama ini kan kita mikir ibadah doang, terus kayak berdoa doang, padahal ada yang harus diketahui prosedur Tuhan. Di situ. Tapi di lain dari prosedur Tuhan, ada juga di prosedur yang ngacak-ngacak nih. Prosedurnya si jenius ini. Itu jenius banget sih. Luar biasa jenius kalau gue rasa. Itu jenius banget. Ya, PR kita adalah membuat antidot dari semua serangan politik yang masifnya sih Satan ini. Di situ. Bukan hanya tugas kita sih Bang, harusnya tugas semua El Warrior. Nah, soalnya kalau kita aja, waduh, gak mungkin sanggup. Iya sih. Gak mungkin sanggup di situ. Nah, setelah kita tahu hal ini Mas Taufik, dan kalau sudut pandang lo nih, hal-hal apa nih yang bisa nge-counter si kompas kehidupan yang sudah kesabotase ini? Kalau menurut gue pertama gitu, sebagaimana klaim. Kita langsung ke situ aja. Oke Bang. Oke. Gue jelasin deh kalau gitu sekarang. Oke Bang, gue coba jelasin dulu ya. Mungkin gue pakai papan tulis supaya bisa lebih jelas. Oke, untuk teman-teman El Warriors sekalian, jadi untuk menghadapi sabotase tadi terhadap kompas tadi, salah satunya sebetulnya sudah ada beberapa metodologi. Dan salah satunya ini ada metodologi yang kami sebut El Warrior ini sebagai Seven Samawat, yaitu 7 lapis langit. Dari kitab suci itu sendiri sebenarnya sudah benar gitu. Bahkan kitab suci itu sendiri awalnya langsung dia mengatakan bahwa ya tidak ada keraguan di dalam kitab suci tersebut, dan ada jurus mengatakan bahwa bacalah bintang-bintang tersebut, bacalah ayat-ayat kami itu sebagaimana engkau membaca bintang-bintang. Itu jadi di sini ada satu bentuk gitu kan, kedalaman yang harus kita miliki nih untuk membersihkan tadi kompas tadi. Salah satunya adalah ini 7 lapisan ini. Gitu. Makanya kalau kita kenal kan banyak doa-doa yang dengan 7 ayat untuk nembus 7 lapisan. Nah ini adalah ciri-ciri pertama tentang pemahaman itu, atau yang bisa, yaitu di lapisan pertama itu kita akan senantiasa memahami itu seperti titik. Jadi ini dimensi yang pertama atau lapisan yang pertama itu kita itu punya pemahaman seperti data tunggal. Kalau seandainya kita berhenti di sini, ini adalah titik di mana Satan itu mudah sekali menyabotase kita. Karena apa? Biasanya orang yang punya pemahaman sekedar titik, dia akan berhenti di situ. Jadi dia bisa punya kesempatan untuk mengkafirkan yang lainnya atau menyalahkan yang lainnya, bahwa kebenaran itu tunggal hanya di titik itu saja. Padahal ini adalah lapisan yang paling bawah, yang paling awam, dan yang paling berbahaya. Jadi ini lemah banget kalau seandainya kita berhenti di ini. Kemudian kalau seandainya kita menambahkan titik lagi, atau kita menambahkan data lagi yang kita miliki, maka kita akan masuk ke lapisan yang kedua, yaitu kita mengerti sebuah alur misalnya. Jadi seandainya contoh misalnya ya, kalau kita melihat orang mencuri pada saat itu, kita langsung gebukin, kita langsung keroyok, kita langsung hajar, tanpa kita tidak mengetahui ini alurnya kan, kenapa misalkan dia mencuri, atau jangan-jangan dia bukan pencuri, ya kan, atau jangan-jangan dia lagi disuruh orang, atau jangan-jangan dia dijebak. Maka dari itu pemahaman lapisan kedua itu adalah alur atau garis. Ketika kita masuk ya kan ke dalam sebuah alur, maka kita akan bisa lebih mengerti tuh tentang apa yang sedang kita jalankan atau kita bicarakan atau kita teliti seperti itu. Nah setelah kita masuk ke dalam lapisan garis itu tadi,
naik lagi nih tingkat kita. Ketika kita menyatukan garis-garis tersebut, maka kita akan menciptakan sebuah bidang. Atau kita menguasai suatu problematika tertentu atau subjek-subjek tertentu. Nah, ini yang disebut orang-orang tuh profesional. Jadi dia tuh punya kredibilitas yang cukup untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan tentang bidang tertentu. Inilah adalah orang-orang yang sudah masuk di lapisan ketiga. Kemudian, ya, Tuhan tentu menginginkan kita itu untuk bisa lebih improve lagi. Sehingga ketika kita menguasai banyak bidang dan kita mampu untuk suatu ruang, ya kan, secara holistik dan komprehensif, maka inilah gitu kan sesuatu yang punya keluasan, ya kan, sudah menjadi istilahnya bisa diketerkaitan antara bidang-bidang gitu kan. Jadi bintang-bintang disatukan, ya kan, ada konstelasinya gitu, dan ayat-ayat pun begitu di kitab suci. Jadi ketika disatukan akan membentuk konstelasi juga gitu. Pemahaman yang lebih jauh dari itu. Nah, di sini pun belum berhenti juga. Ketika kita sudah sampai dalam ruang, kemudian kita harus menambahkan unsur waktu di sana. Sehingga ketika kita mengetahui gitu konsep waktu gitu kan, maka kita bisa bertanggung jawab. Misalnya gini, contohnya ayat-ayat Tuhan itu, ya kan, ayat-ayat di dalam kitab suci itu wajib diuji secara waktu. Karena kalian bisa bayangin ketika Tuhan mengatakan sesuatu dan itu konsepnya kata kadaluarsa, ya kan, berarti itu dipertanyakan, ya kan, keilahiannya, bahwa keberlakuan dari semua hukum-hukum dan juga rumus-rumus yang telah disampaikan di dalam kitab suci itu harus bisa diuji dengan waktu. Misalnya contohnya Ashabul Kahfi, ya kan, satu sisi kita lihat itu cerita, tapi di sisi yang lain sampai hari ini itu bisa terimplementasi misalnya secara waktu apa yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi atau para penghuni gua itu. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat tersebut secara waktu selalu relevan. Jadi nggak ada tuh ayat-ayat kadaluarsa gitu. Itu mungkin ada cara berpikir ya sabotase dari setan itu sendiri gitu supaya kita itu menyalah-nyalahkan kitab suci. Ditambah lagi masuk ke lapisan ke-6, cuma ini yang membedakan. Ketika kita masuk ke lapisan 6, ketika lapis 1 sampai 5 ini masih kita bisa jangkau dengan indera dan pikiran kita, di lapisan ke-6 ini yang bermain tuh masalahnya intuisi. Kalau kita tetap ngotot pakai pikiran kita, sedangkan ini adalah wilayahnya ruh, yang mana ini intuisi. Ini kita untuk bisa menggunakan ini minimal adalah seseorang yang memang sudah terbiasa menggunakan hatinya tadi. Jadi kalau kita paksain terus, yang ada kita malah ketemu cocok-cocokan dan lain sebagainya macamnya. Maka dari itu kita harus mencari juga personal-personal atau pihak-pihak yang memang bisa katakanlah mempertanggungjawabkan tentang ini, ruh atau intuisi. Nah, dari sini ke sini di bridging lah gitu dengan sosial dan dengan tadi filosofi dan lain sebagainya macamnya untuk masuk dari intuisi ini bisa menjadi barang-barang yang empirik gitu, atau barang-barang yang bisa ditinjau secara saintifik gitu. Sampai ke lapisan yang terakhir itu sebetulnya ini wilayahnya tuh udah kemanunggalan atau keesaan ketauhidan. Jadi orang ini atau pihak-pihak ini biasanya sudah merasa bahwa dirinya tuh ditugaskan oleh Tuhan, menyatu dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, bahwa apa yang dia kerjakan itu bukanlah dirinya, dia sudah melupakan dirinya sendiri karena yang ada hanya Tuhan. Nah, ini yang paling nggak bisa disabotase oleh Satan. Mana bisa Satan mensabotase orang yang udah ada pada kondisi seperti ini. Itulah yang sementara ini adalah metodologi yang mudah-mudahan bisa menyelamatkan kita. Jadi teman-teman nih yang baik di Dewan 12, yang di El Warrior itu suka komen-komen negatif atau komen-komen hanya sekedar membandingkan literasi satu sama lain, coba cek dulu deh. Kira-kira ada di lapis mana? Kita berpikir tuh sudah sejauh di lapis yang mana gitu kan. Jangan-jangan gitu kan kita hanya sekedar punya data tunggal, tapi kita paksakan itu sebagai kebenaran. Langsung kita bisa melakukan sesuatu yang dikatakan ekstrim. Orang-orang di luar sana juga begitu kok, yang percaya bahwa begitu dia ngelakuin hal ini meledakkan diri, dia masuk surga. Itu kan data tunggalnya mereka, karena dia meyakini satu
misalnya keyakinan tertentu, ya kan, misalkan orang ini gitu, si pemuka gitu kan, si pemuka agama ini dia yakinin, itu kan data tunggalnya dia, kira-kira gitu, data tunggalnya dia. Nah ini yang menurut kami itu paling bahaya. Selebihnya silakan kalian pelajari, bahkan kalian eksperimentalkan ini ke dalam hidup kalian, kalian eksperimentalkan ini ke dalam diri kalian. Bahkan ketika kalian membaca kitab suci, kalian eksperimentalkan. Contohnya apa? Baca kitab suci, ya kalian harus ngerti alurnya, ya kan? Kayak gimana? Kalian harus mengerti tentang ini lagi ngebahas apa, ya kan? Dan kalian harus mengerti bahwa ini tuh sudah menjadi konstelasi yang bagaimana, bahkan ini bisa diuji secara waktu atau tidak. Nah, jadi teman-teman semua, teman-teman El Warrior semua itu harus membiasakan tadi ketika itu. Cross check, silakan masing-masing dari teman-teman bisa cross check bahwa keadaan teman-teman tuh seperti apa gitu. Karena yang lebih mengetahui tentang diri teman-teman El Warrior sekalian ya diri teman-teman sendiri. Nah, di sini kebetulan gitu kan. Kami dari Dewan 12 sendiri ini juga menyadari masing-masing dari kami itu memang punya fitur yang berbeda-beda. Salah satunya misalnya contoh dari sini, konsepnya kalau misalkan ditanya tentang literasi gitu, kekayaan akan literasi, biasanya kita tahu bahwa Mas Zidan itu punya kategori yaitu, jadi storage-nya dia itu kelihatan memang tinggi banyak gitu, sehingga ketika kita mau membicarakan apapun, dia bisa searching itu di dalam pemahamannya Mas Zidan. Dan untuk jadi literasi ini itu harus dijembatani dengan filosofi itu. Itu untuk apa? Agar ketika bacaan-bacaan kita itu kita dalami gitu kan. Nah, itu butuh konsep pemahaman ilmu pengetahuan itu secara mendalam gitu. Bahkan sampai ke akar-akarnya, bahkan bagaimana menganalogikannya, bagaimana keterkaitannya gitu kan. Terus kemudian setelah itu baru pengidentifikasian yang paling dalam itu sendiri ya lewat batin ini, yang biasanya ya kita tahu bahwa Mas Adam itu sendiri itu memang bermain di energi itu tadi, di energi, terus kemudian bagaimana cara menembak energi ke dalam sebuah jiwa atau misalkan benda apapun gitu, atau bisa mendeteksi kesadaran-kesadaran yang ada gitu. Nah, itu adalah permainan menggunakan konsep ruh itu tadi gitu. Nah, ini tentang jiwa ini tadi sebagaimana yang telah dijelaskan. Maka dari itu ini kan adalah pola-pola. Maka ketika di kitab astral itu di radar mengenai tentang kompas ini, ya kan? Itu ada kaitannya dengan perbintangan. Nah, sebagaimana tadi kita katakan, ketika kita berhasil mempelajari bintang-bintang gitu, maka kita akan menghasilkan sebuah arah itu tadi. Nah, jiwa juga begitu. Ternyata jiwa punya pola gitu kan. Nah, pola itulah sebetulnya yang tadi harus kita tetap jaga gitu, harus tetap kita seimbangkan gitu. Jangan sampai disabotase. Karena kalau misalkan disabotase, ya tadi kita bisa jadi agen-agennya pihak tadi Satan misalnya, atau bisa jadi ya Dajjal, bahasa kita mungkin banyak untuk hal negatif tersebut. Maka dari itu teman-teman sendiri berkaitan yang udah punya literasi yang cukup, yang punya literasi yang banyak gitu, refleksi gitu, merenungkan, dan bahkan kalau bisa teman-teman dari El Warrior sekarang juga melatih gitu kebatinannya. Karena per hari ini tuh memang di dunia yang serba material ini orang udah semakin lupa nih bagaimana cara mengasah ruh, minimal merefleksikan, berfilosofi tentang itu. Jadi nanti hal-hal yang tadinya intuisi kita bisa materialisasikan kalau seandainya kita punya keterampilan tadi. Mungkin di situ sih untuk teman-teman El Warrior sekalian, untuk menghindari sabotase tadi. Ya, intinya banyak banget yang harus diteliti sih, dan penelitian kita juga sudah kita dokumentasiin gitu kan, tapi belum dirapiin ya, buat kita share juga ke para El Warrior sih di situ. Sebelumnya gue mau nanya nih Bang,
sebetulnya gue pribadi melihat bahwa ini penelitian ini punya resiko yang luar biasa, Bang. besar banget sih bang. Banget. Ini aja katakanlah seandainya kita mencoba membongkar, berarti kan implikasinya pasti akan ada yang nyerang kita kan. Karena kita mau menggagalkan upaya ini nih, Satan nih katakanlah gitu ya. Walaupun kita bisa mengukur lah sejauh apa misalnya ini kita kekuatan kita gitu kan. Kita bukannya mau membuat sebuah tandingan, tapi minimal gitu kita bisa Antidot lah. iya mengantidot lah gitu. Katakanlah jadi ada muncullah pejuang-pejuang gitu, pejuang-pejuang Tuhan. Terus kemudian ya para pejuang Tuhan ini sudah punya kesadaran bahwa siapa yang mereka lawan gitu. Dan terus kemudian apa resiko-resiko di depan gitu. Karena kalau seandainya benar kita bongkar atau bahkan beneran kita bisa mendetail gitu kan tentang konspirasinya lah katakanlah konspirasinya Satan gitu kan. Itu gua nggak bisa bayangin sih. Bahkan maksudnya ini bukan cuma berkaitan sama hilangnya harta kita gitu. Bisa jadi bahkan takutnya jiwa kita juga pasti terancam karena ini kan bermain dengan jiwa kan istilahnya. Ya. Balik lagi ya, kita para Dewan 12 sudah disumpah sih untuk bekerja sama Tuhan dengan segudang resiko. Oke. Gitu. Ya, gua kemarin kan juga udah bilang ke kalian para keanggotaan Dewan 12. Ya, banyak hal yang jadi resiko termasuk fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah. Yang pada akhirnya kayak niat kita baik tapi orang memfitnah kita akan jadi negatif. Ya, pasti. Nggak ada jalan Tuhan yang lempeng, itu nggak ada. Namanya juga pekerja Tuhan, berarti membantu untuk melancarkan proses dari mengembalikan yang tadi moral itu negatif jadi positif. Tapi dengan atas nama Tuhan gitu loh, pola jalurnya gitu loh. Oke nggak sih? Ya. Berarti kita nggak usah ngomongin kita deh. Kita kan manusia biasa nih. Kita belajar dari sejarah kenabian aja. Semua nabi prosesnya berat. Iya. Tapi jaminan Tuhan ada. Iya nggak sih? Nabi aja prosesnya berat. Iya. Apalagi kita cuma manusia biasa yang ingin bertugas sama Tuhan gitu loh. Di situ. Nah di sini pada akhirnya gue berharap para El Warrior dimanapun itu dan yang nonton kita, gue harap kalian mulai untuk bereaksi. Jadi di saat ada komen-komen negatif dan terlalu masif untuk menyerang atau saling menyakiti, mulai kita di situ menjadi penengahnya ataupun bagi para penonton baru dari channel Dewan 12 ataupun Adam Lucius itu sendiri di saat dia bingung. Contoh kayak saat konteks Mother, siapa sih Satan dan Azazel atau Lucifer itu satu gak sih? Ya, bagi para El Warrior melihat komen seperti itu, ya balik lagi harus bertanggung jawab untuk menjelaskan siapapun itulah. Itu adalah sebuah reaksi para El Warrior di situ. Pokoknya ke depan supaya tidak terjadi kebingungan yang pada akhirnya dia membuat sebuah praduga yang harusnya tidak berpikir seperti itu malah berpikir yang negatif di situ. Jadi tugas para El Warrior adalah meluruskan dan menyeimbangkan. Iya. Gitu. Berarti El Warrior bisa berjuang juga tuh di kolom komentar ya, kayak menambahkan informasi silakan. Terus kemudian mereka juga menjawab pertanyaan-pertanyaan para audiens yang baru mungkin gitu kan, supaya mereka tuh bisa terintegrasi juga sama pengetahuan-pengetahuan dari Dewan 12 dan El Warrior ke depannya gitu. Karena ya balik lagi ya. Nah, di El Warrior itu sendiri kan banyak divisinya. Ya. Divisi ini, divisi itu, termasuk divisi
Kalau untuk gue pribadi sih kayaknya di alkemis bang. Ya, di situ. Dan lo pun akan ada banyak orang kan, dan butuh dukungan. Gue butuh orang-orang yang paham tentang bagaimana itu unsur, Ya. terus kemudian bagaimana penguraiannya, terus kemudian bagaimana. Jadi Penting. kita menerima support kalian dalam bentuk apapun, termasuk pengetahuan, dan kita memang membutuhkan partner baru yang Al-Warrior yang mungkin tinggal di daerah Tangerang, yang dia beragama Buddha dan Hindu sih, dan memang tahu dan memahami kitab suci di agama Hindu dan Buddha itu sendiri. Di situ. Ataupun bagi yang mengerti teknologi atau yang memahami atau memang menyukai dunia-dunia intelijen dan konspirasi, boleh bergabung di Al-Warrior gitu. Jelas gue akan tetap mengambil resiko, termasuk kalian, karena kita udah sama-sama disumpah untuk bertugas. Jadi apapun yang emang harus di-share ya kita share. Oke. Jadi perjalanan kita masih panjang ya bang. Masih panjang banget. Iya, Dan ya belum ke Mesirnya, belum ke sininya. Sepanjang apapun perjalanan, tapi dengan adanya kalian gue semangat sih, jujur aja sih. Di saat kita lagi ada rapat dewan atau lagi sharing bareng, itu gue ngerasa gue semangat sih. Rasa lelah gue, ketakutan gue, kekhawatiran gue sebagai petugas Tuhan tuh kayak hilang tuh. Jadi kayak ngerasa saling melengkapi aja sebagai petugas Tuhan. Nah gue harap walaupun kita beda tempat, beda jarak, beda waktu, ya sesama petugas Tuhan ya tetap bersama lah. Yang jelas di saat kalian menggunakan akun profile Al-Warrior, ya kita udah tahu Anda adalah Al-Warrior gitu. Dari gue sih cukup, ada yang mau ditambahkan? Mungkin dari gue juga itu udah cukup ini sih, panjang. Ini Kompas Kehidupan ini masih panjang. Iya. Masih panjang banget, dan gue harus meneliti lebih lanjut lagi. Gue cuman memberikan hanya sedikit informasi, dan akhirnya gue buat sebuah percontohan untuk menggampangkan kalian dalam memahami apa yang gue temukan di kitab astral. Oke, ya awalnya gue nggak terlalu ngerti makna dari Kabbalah itu, dan gue nggak ngerti. Dan semua tuh tampak buat gue negatif. Tapi setelah adanya ini gue ngerti banyak hal. Tuhan punya prosedur, dan ada pola apa? Ya kompas kehidupan, dan ternyata Satan itu mensabotase. Awalnya gue nggak ngerti kan, dikit-dikit mata gini kan, karena hanya simbolik doang kan, ya nggak sih? Banyak kan artis-artis yang begini-begini. Iya. Ya nggak sih? Ternyata ya ini. Berarti kalau misalkan begini ya aman nih. Iya. Begini aman dong begini. Tapi tanpa mata nih, begini aman dong. Kan ini Tuhan nih di Kompas Kehidupan ya. Kompas Kehidupan. Tapi saran gue sih balik lagi ya. Banyak orang yang belum memahami ini. Sentimen masyarakat. Jadi saran gue sih tetap kita berpegang teguh apa yang ada aja. Untuk yang baru ini better menjadi pengetahuan kita dulu aja. Gitu loh. Tapi menurut gue ya, Kabbalah nggak semuanya pungkiri sih. Ada yang dari sini aja gue udah sadar gitu loh. Ternyata di saat kita membenci, di saat kita menganggap itu negatif, kita harus cari tahu dulu nih. Ya nggak sih? Iya. Di situ. Gue ngerasa eksistensi penyusup. Iya. Tapi sudah. Ya, tadi kita ngomong begini, lu ngerasa something pasti kan? Pasti. Ya gimana kalau lain waktu atau sewaktu-waktu kita kumpul lah. Jadi kita kumpul bareng-bareng Al-Warrior gitu. Terus kemudian kita di sana ya bisa sambil Gue sih rencana ada sih lebih dalam. topik. Mungkin di bulan Februari. Jadi di Desember Januari ini berfokus mau buat tempat bantuan sosial dulu. Jadi mau buat tempat sembako buat ngebantu orang lah, Al-Warrior ini. Nah, gue mau fokusin di situ dulu. Baru Februari ada perencanaan untuk
bertemu para El Warrior entah sebulan sekali, entah 2 bulan sekali. Nah, jadi kayak gue pengen ada momen kayak El Warrior itu punya jam kerja sama Tuhan, punya waktu kerja. Di situ gue harus nyiapin satu hari di mana kayak di jam 8 kita kayak datang sama kayak karyawan Tuhan, ya nggak sih? Datang jam 8, pulang jam 5, jam 8 itu kayak kebaikan dulu, sisanya ngobrol bareng, ngopi bareng, sharing, terus berbagi ilmu dan penelitian tentang apa yang sudah didapatkan oleh para Dewan 12 di situ. Dan lebih luas jadinya informasinya itu kan masih banyak banget soalnya Bang yang mau kita sampaikan. Sebenarnya spill itu cuma ya Jujur aja dikit ya. iya dikit sih Bang. Karena gue belum bisa memilah mana yang harus disampaikan mana enggak, karena serba sensitif. Jadi harus dirapin secara dokumen, ditambah lagi gue harus pakai feeling ini bisa disampaikan apa enggak ya. Sensitif enggaknya ya. Di situ. Bahkan bukan hanya sekedar disampaikan, kita eksperimentalkan bareng-bareng sekalian sama El Warrior. Kalau boleh nanti silakan. Kalau gitu. Oke lah. Oke, Bang. Dari Terima gue kasih, Bang cukup. Dan terima kasih buat semua support dan perhatian dari para El Warrior. Kita undur diri. Oke. See you guys.